Episode 213, Kekhawatiran Lindman. Jika itu adalah muridku, aku yakin mereka akan dapat memastikan bahwa aku masih hidup. Tapi kemungkinan besar mereka mengira aku telah bereinkarnasi. Fehung tertawa getir pada hal yang terakhir ketika dia pikir itu mungkin murid-muridnya dari dunia atas yang melacak jiwanya. Jadi dia senang memberitahu mereka bahwa dia masih hidup. Tapi jika bukan mereka, maka pasti bajingan itu. Fehung menggertakkan giginya karena marah pada kemungkinan bahwa orang-orang yang akhirnya memojokkannya dalam kematiannya mungkin telah melacak jiwanya. Setidaknya mereka akan mengira aku telah bereinkarnasi lagi. Dan sejak aku dilahirkan kembali, aku tidak akan memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya. Jadi mereka ragu-ragu untuk melacakku sepenuhnya untuk membunuhku. Fehung yakin dia akan punya banyak waktu untuk kembali ke masa jayanya dan membalas dendam pada bajingan itu. Para bajingan yang memojokkannya sebelum dia jatuh ke dalam jurang kematian adalah kultivator di puncak dunia atas seperti dia. Semua itu karena kitab suci legendaris yang berisi kunci untuk mengetahui apa itu Dao dan mampu naik ke ranah alam baru. Jika mereka hanya tahu bahwa legenda itu terdistorsi dari waktu ke waktu dan bukan benar-benar teknik khusus yang membantuku. Fehung menghela nafas memikirkan hal ini. Itu juga salahku, karena mungkin bahwa aku memiliki benda suci legendaris ketika bajingan Feng Heng itu ada di sana. Fehung menyesalinya ketika dia ingat bahwa dia telah mengaku kepada sahabatnya pada saat itu bahwa dia memiliki benda-benda legendaris yang dianggap suci yang akan membantu seseorang naik melampaui alam tertinggi, termasuk menuju ke dewa immortal sejati. Pada saat itu ada murid tidak resminya, Feng Heng, yang selalu memberinya firasat buruk. Tetapi meskipun dia selalu memiliki penjagaan yang tinggi terhadapnya, dia tidak membayangkan bahwa dia akan menggunakan metode seperti itu untuk mengkhianatinya. Nalurinya selalu memberitahu dia tentang perasaan buruk tentang Feng Heng. Jadi dia waspada terhadapnya, berpikir bahwa dia bisa mengendalikan situasi jika saatnya tiba. Bagaimanapun, dia lebih kuat dari Feng Heng. Tapi justru kepercayaan diri, kesombongan, dan kelalaian inilah yang menyebabkan pengkhianatan dan nyaris membunuhnya. Fehung mengklaim memiliki apa yang disebut benda suci, yaitu benda-benda yang berada di lautan jiwanya. Mereka yang merencanakan untuk mengepungnya berpikir bahwa Fehung telah mampu naik ke alam yang tinggi dalam usia yang sangat muda dengan bantuan benda-benda suci itu dan teknik khusus yang menyertainya. Itulah sebabnya mereka ingin membunuhnya untuk mengambil benda-benda itu dan melihat apakah mereka bisa menerobos alam tinggi selanjutnya. Itulah sebabnya mereka ingin menyingkirkan Fehung. Tetapi apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa benda-benda itu tidak membantu Fehung dalam segala hal sepanjang hidupnya, sampai ia jatuh ke alam yang lebih rendah ini dan menemukan bahwa 2 dari 3 benda itu telah diubah menjadi dunia jiwanya dan pohon anggur di kedalam lautan jiwanya. Objek ketiga masih tidak melakukan apa-apa, meskipun telah retak sedikit. Aku hanya berharap ini karena anak-anak itu. Jadi aku dapat diyakinkan bahwa aku akan memiliki lebih banyak waktu untuk kembali ke puncak kemuatanku, dan mereka akan tahu aku masih hidup. Fehung menghela nafas dengan harapan. Mengangkat segel surgawi yang menyegel kekuatanku tidak akan mudah. Fehung lalu meninggalkan lautan jiwanya dan membuka matanya lagi, hanya untuk menemukan ekspresi cemas dari Lindman. Mengapa kau ada di sini? Fehung bertanya dengan ekspresi bingung. Aku merasa bahwa kau sangat merasa khawatir. Apa yang terjadi? Lindman bertanya dengan cemas. Dia merasakan krisis yang dirasakan Fehung secara instan. Jadi tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat tiba di sini, mengejutkan orang lain dengan melihatnya tiba-tiba muncul ketika dia turun dari langit. Aku baik-baik saja. Itu hanya sesuatu yang membuatku terkejut. Fehung merasa hangat di dalam hari saat dia merasakan kekhawatiran wanitanya ini. Jadi dia berkomunikasi dengannya dengan perasaan spiritualnya tentang apa yang telah terjadi padanya. Setelah beberapa detik, Lin Beng menjawab.
Aku merasa itu menjadi hal yang baik. Kuharap begitu. Fei Hung menghela nafas mencoba untuk tenang. Lin Meng adalah satu-satunya orang yang tahu hampir segalanya tentang mereka berkat teknik kultivasi ganda miliknya. Jadi Fei Hung tidak pernah ragu untuk menceritakan semuanya. Kemudian, Fei Hung berbalik dan menyadari bahwa orang lain memandang mereka berdua dengan aneh, terutama terhadap Lin Meng. Lin Meng memaksakan senyum saat melihat tatapan semua orang yang tercengang. Meng Er. Zhang Ruo langsung mengenali Lin Meng, jadi dia meminta namanya untuk mengkonfirmasi. Fei Hung lalu berkomunikasi dengannya dengan pesan mental bahwa wanita ini adalah ibu dari Zhang Yang dan memberitahu bahwa dia telah menyembuhkannya. Bibi Ruo. Lin Meng mengangguk sambil tersenyum tipis. Meng Er, bisakah kamu terbang juga? Xinzi bertanya dengan suara terputus-putus saat dia ingat bahwa Lin Meng turun dari langit, seperti yang dilakukan Fei Hung sebelumnya. Iya, Bibi, aku mengajarinya apa yang aku latih. Jadi, dia juga bisa terbang dengan pedang sepertiku. Fei Hung menjawab pertanyaan Xinzi dan menambahkan, ini adalah hal yang sama yang akan aku ajarkan kepada kalian semua. Mereka semua tercengang mendengar ini. Apakah kau yakin kami bisa melakukan apa yang kau katakan? Xinzi bertanya dengan agak tidak percaya. Iya. Fei Hung mengangguk sambil tersenyum lalu menunjuk Xin Tian dan Ling Yan, serta Ling Xi, Wang Ying, dan Huan Yin. Mereka juga boleh berlatih seperti apa yang aku lakukan. Xinzi masih mengangguk dengan sedikit kebingungan. Maksudmu kami bisa mencapai peringkat dewa sepertimu? Xin Wanying bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia mengerti apa yang dikatakan Fei Hung. Jawabannya antara iya dan tidak. Fei Hung perlahan mengangguk. Apa yang aku latih sangat berbeda dari kalian. Bahkan jika kalian berlatih keras dan bisa mencapai peringkat dewa, kalian masih tidak bisa terbang sepertiku dan masih banyak hal lainnya. Xin Wanying mengangguk perlahan memahami apa yang dikatakan Fei Hung. Apakah ada orang lain sepertimu di sini yang bisa terbang selain saudari Meng? Apakah seseorang mengajarimu atau apakah kau satu-satunya? Zhang Yang segera bertanya. Dia ingat pria parubaya yang melawan Fei Hung dan juga bisa terbang. Sejauh yang aku tahu, tidak ada orang lain selain aku saat ini. Ya, setidaknya di dalam kota ini. Fei Hung menjawab dengan mengingat bahwa dia berkeliling kota Tianyun untuk melihat apakah dia dapat menemukan pembudidaya tersembunyi lainnya, tetapi dia tidak menemukan siapapun. Jadi, kau tidak benar-benar berasal dari kota kami? Zhang yang mengerti kata-kata Fei Hung dan bertanya dengan takjub.